Selamat datang di channel kami. Dalam episode kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia bisnis modern, yaitu strategi dan analisis manajemen sumber daya manusia atau HRM. Di tengah persaingan yang semakin ketat, perusahaan tidak hanya perlu memiliki produk dan layanan yang unggul, tetapi juga tim yang solid dan terampil untuk mendukung tujuan bisnis mereka. Disinilah peran manajemen sumber daya manusia menjadi krusial. Manajemen SDM yang efektif tidak hanya berfokus pada pengelolaan tenaga kerja, tetapi juga menciptakan strategi yang selaras dengan visi dan misi organisasi. Kami akan mengeksplorasi berbagai pendekatan yang dapat diterapkan untuk mengembangkan dan mengelola sumber daya manusia secara optimal. Kita juga akan membahas pentingnya analisis data dalam pengambilan keputusan yang strategis, serta bagaimana memanfaatkan informasi ini untuk meningkatkan kinerja karyawan dan mencapai tujuan perusahaan. Bergabunglah dengan kami dalam penjelajahan mendalam ini, karena kita akan membahas berbagai praktik terbaik, studi kasus, dan wawasan yang dapat membantu Anda memahami bagaimana strategi HRM yang tepat dapat mengubah cara perusahaan beroperasi dan bersaing. Siapkan diri Anda untuk mendapatkan pengetahuan yang bermanfaat dan inspirasi yang dapat diterapkan dalam dunia nyata. Ayo kita mulai! Strategi dan analisis manajemen sumber daya manusia, HRM, merupakan elemen kunci yang menentukan keberhasilan organisasi di era kompetisi global yang semakin sengit. Di jantung HRM terletak pemahaman bahwa karyawan adalah aset paling berharga bagi perusahaan, dan investasi dalam pengembangan mereka dapat menghasilkan keuntungan yang signifikan. Strategi HRM yang efektif mencakup perencanaan sumber daya manusia yang proaktif, di mana perusahaan tidak hanya mencari kandidat yang tepat untuk posisi yang ada, tetapi juga meramalkan kebutuhan tenaga kerja di masa depan berdasarkan perubahan pasar dan tujuan bisnis jangka panjang. Dalam konteks ini, analisis data menjadi alat yang sangat penting. Perusahaan dapat menggunakan data untuk mengevaluasi kinerja karyawan, mengidentifikasi keterampilan yang dibutuhkan, dan merancang program pelatihan yang tepat guna meningkatkan kompetensi tim. Lebih dari sekadar rekrutmen dan pelatihan, strategi HRM yang komprehensif harus mencakup pengembangan budaya organisasi yang inklusif dan suportif, di mana setiap karyawan merasa dihargai dan termotivasi untuk memberikan yang terbaik. Keterlibatan karyawan adalah salah satu fokus utama dalam strategi ini, karena karyawan yang merasa terlibat akan lebih loyal dan produktif. Untuk mencapai keterlibatan ini, perusahaan perlu menerapkan pendekatan manajemen yang transparan dan komunikatif, di mana umpan balik dari karyawan dianggap penting dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Selain itu, analisis iklim kerja dan survei kepuasan karyawan dapat membantu manajemen memahami dinamika dalam organisasi dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Selanjutnya, strategi HRM juga harus responsif terhadap perubahan lingkungan eksternal, termasuk perkembangan teknologi dan tren sosial yang mempengaruhi cara kerja dan harapan karyawan. Di era digital ini, kemampuan untuk beradaptasi dengan alat dan platform baru menjadi sangat penting. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengintegrasikan pelatihan digital dalam program pengembangan karyawan mereka, agar karyawan memiliki keterampilan yang relevan dengan tuntutan pasar yang berubah. Dengan memanfaatkan teknologi seperti analitik data dan kecerdasan buatan, organisasi dapat meningkatkan efisiensi dalam proses rekrutmen, manajemen kinerja, dan pengembangan karir, serta menciptakan pengalaman yang lebih baik bagi karyawan. Analisis dalam HRM juga berfungsi untuk mengevaluasi efektivitas strategi yang diterapkan. Penggunaan metrik dan KPI, Key Performance Indicators, untuk menilai kinerja SDM menjadi semakin penting. Melalui analisis data yang mendalam, perusahaan dapat mengidentifikasi tren dalam retensi karyawan, produktivitas, dan pengembangan karir, serta mengukur dampak dari kebijakan yang diterapkan. Dengan informasi ini,
Manajemen dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan bahwa strategi HRM selalu selaras dengan tujuan bisnis yang lebih luas. Dalam kesimpulannya, strategi dan analisis manajemen sumber daya manusia yang efektif tidak hanya berfokus pada pengelolaan karyawan tetapi juga pada penciptaan lingkungan kerja yang mendukung inovasi, kolaborasi, dan pertumbuhan. Organisasi yang berhasil dalam menerapkan strategi HRM yang komprehensif akan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan, menjaga keunggulan kompetitif, dan menciptakan nilai yang berkelanjutan bagi semua pemangku kepentingan. Dengan memahami pentingnya HRM dalam konteks yang lebih luas, perusahaan dapat memposisikan diri mereka untuk sukses dalam dunia bisnis yang terus berubah. Selanjutnya, penting untuk memahami bahwa implementasi strategi HRM yang efektif juga memerlukan keterlibatan dan dukungan dari seluruh tingkat manajemen. Komitmen dari pimpinan puncak untuk mengintegrasikan manajemen sumber daya manusia ke dalam strategi bisnis secara keseluruhan sangat penting. Tanpa dukungan ini, inisiatif HRM seringkali dianggap sebagai program sampingan yang tidak terkait langsung dengan tujuan bisnis inti. Sebaliknya, ketika manajemen puncak secara aktif terlibat dalam merancang dan menerapkan strategi SDM, hal ini dapat menciptakan sinergi yang kuat antara visi perusahaan dan pengembangan karyawan, serta mempromosikan budaya organisasi yang menghargai inovasi dan kolaborasi. Selain itu, untuk memastikan keberhasilan jangka panjang dari strategi HRM, perusahaan perlu berinvestasi dalam sistem teknologi informasi yang mendukung manajemen SDM. Sistem informasi SDM yang canggih dapat memfasilitasi pengumpulan dan analisis data yang diperlukan untuk pengambilan keputusan strategis. Melalui penggunaan platform berbasis cloud, perusahaan dapat mengakses data karyawan secara real-time, memudahkan pemantauan kinerja, dan mengelola proses rekrutmen secara lebih efisien. Teknologi ini juga memungkinkan perusahaan untuk melacak perkembangan keterampilan karyawan dan mengidentifikasi kesenjangan yang ada, sehingga intervensi pelatihan dapat dilakukan dengan tepat. Di era globalisasi, perusahaan juga perlu memperhatikan dimensi internasional dalam strategi HRM mereka. Dalam banyak kasus, organisasi harus menghadapi tantangan yang muncul dari keberagaman budaya dan praktik kerja di berbagai negara. Oleh karena itu, memahami konteks lokal dan membangun kebijakan yang fleksibel dan sensitif terhadap budaya setempat sangat penting. Ini termasuk penyesuaian dalam praktik rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan yang menghormati nilai-nilai dan norma yang berlaku di masing-masing wilayah. Keterampilan manajerial lintas budaya menjadi semakin penting bagi para pemimpin untuk memfasilitasi integrasi tim global dan memaksimalkan potensi mereka. Akhirnya, dalam era di mana tanggung jawab sosial perusahaan, CSR, dan keberlanjutan semakin diperhatikan, strategi HRM juga harus mencerminkan nilai-nilai ini. Banyak konsumen dan karyawan kini menilai perusahaan tidak hanya berdasarkan produk dan layanan yang ditawarkan, tetapi juga pada dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan. Oleh karena itu, mengintegrasikan aspek keberlanjutan dalam kebijakan SDM, seperti program pengembangan berkelanjutan dan inisiatif kesejahteraan karyawan, menjadi semakin relevan. Perusahaan yang mampu menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab sosial akan lebih menarik bagi calon karyawan dan pelanggan yang berbagi nilai-nilai serupa. Dalam kesimpulannya, strategi dan analisis manajemen sumber daya manusia adalah komponen penting dalam menciptakan organisasi yang kompetitif dan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang terintegrasi, berdasarkan data, dan responsif terhadap perubahan, perusahaan dapat mengoptimalkan potensi karyawan mereka, menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan inovatif, serta mempertahankan relevansi di pasar yang terus berkembang. Investasi dalam strategi HRM yang baik akan memberikan dampak jangka panjang yang positif, tidak hanya bagi karyawan dan organisasi itu sendiri, tetapi juga bagi masyarakat dan lingkungan secara keseluruhan. Seiring dengan perkembangan zaman, perusahaan yang mampu beradaptasi dan menerapkan praktik terbaik dalam manajemen sumber daya manusia akan menjadi pemimpin dalam industri mereka,
menciptakan nilai yang berkelanjutan dan mencapai keunggulan kompetitif yang nyata. Dalam konteks peningkatan intensitas persaingan pasar, perusahaan dihadapkan pada tantangan untuk tidak hanya mempertahankan posisi mereka tetapi juga untuk terus berinovasi dan berkembang. Di era globalisasi dan digitalisasi, perubahan dalam preferensi konsumen dan kemunculan pemain baru yang gesit di pasar semakin meningkatkan tekanan kompetitif. Oleh karena itu, strategi manajemen sumber daya manusia (SDM) harus dirancang untuk mendorong karyawan agar menjadi lebih adaptif, inovatif, dan responsif terhadap perubahan. Salah satu cara untuk mengatasi intensitas persaingan adalah dengan mengembangkan budaya organisasi yang mendukung inovasi. Manajemen SDM perlu menciptakan lingkungan di mana karyawan merasa bebas untuk bereksperimen, berbagi ide, dan memberikan masukan tanpa rasa takut akan kegagalan. Dengan mengimplementasikan program penghargaan yang menghargai kreativitas dan keberhasilan, perusahaan dapat mendorong karyawan untuk berpikir di luar batasan yang ada dan menghasilkan solusi yang inovatif untuk tantangan bisnis. Disinilah pentingnya pengembangan keterampilan dan pelatihan berkelanjutan. Perusahaan harus memastikan bahwa karyawan memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan baru dan menggunakan teknologi terbaru dalam pekerjaan mereka. Selain itu, analisis data dalam HRM menjadi semakin penting untuk memahami dan merespons perubahan pasar. Dengan memanfaatkan data analitik, perusahaan dapat mengidentifikasi tren dalam kinerja karyawan, produktivitas, dan efektivitas tim. Ini memungkinkan manajemen untuk mengambil keputusan yang lebih tepat dan strategis dalam merumuskan kebijakan yang dapat meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan. Melalui analisis ini, perusahaan juga dapat meramalkan kebutuhan SDM di masa depan, memastikan bahwa mereka selalu memiliki talenta yang tepat pada waktu yang tepat. Keterlibatan karyawan juga menjadi aspek penting dalam meningkatkan daya saing. Karyawan yang merasa dilibatkan dan memiliki pengaruh dalam keputusan perusahaan cenderung lebih termotivasi dan berkomitmen untuk mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, manajemen SDM harus menerapkan pendekatan partisipatif dalam pengambilan keputusan, memberikan karyawan suara dalam proses yang berkaitan dengan kebijakan SDM, dan membangun tim lintas fungsi yang dapat bekerja sama untuk menciptakan strategi inovatif. Dalam konteks persaingan pasar yang semakin ketat, perusahaan juga perlu menjalin kemitraan strategis untuk memperluas jaringan dan mengakses sumber daya yang lebih besar. Manajemen SDM dapat berperan dalam membangun hubungan kolaboratif dengan institusi pendidikan, penyedia pelatihan, dan bahkan perusahaan lain yang memiliki visi serupa. Dengan mengembangkan program kemitraan ini, perusahaan tidak hanya dapat mendapatkan akses ke bakat baru tetapi juga memperluas kapasitas inovasi mereka melalui berbagi pengetahuan dan sumber daya. Di sisi lain, untuk tetap relevan dan bersaing, perusahaan harus lebih fokus pada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Konsumen saat ini semakin sadar akan isu-isu sosial dan lingkungan, sehingga mereka lebih cenderung memilih produk dari perusahaan yang menunjukkan komitmen terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan. Dalam hal ini, manajemen SDM dapat memimpin inisiatif keberlanjutan, mulai dari program pengurangan limbah hingga inisiatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karyawan yang terlibat dalam program-program ini akan merasa bangga dan lebih terhubung dengan tujuan perusahaan yang pada gilirannya meningkatkan loyalitas dan kinerja mereka. Dalam kesimpulannya, dalam menghadapi peningkatan intensitas persaingan pasar, perusahaan harus berinvestasi dalam strategi manajemen sumber daya manusia yang inovatif dan responsif. Dengan mengembangkan budaya organisasi yang mendukung inovasi, memanfaatkan analisis data, melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan, dan berkomitmen pada keberlanjutan, perusahaan tidak hanya akan dapat bertahan tetapi juga berkembang dalam pasar yang kompetitif. Manajemen SDM yang efektif akan menjadi pendorong utama untuk mencapai keunggulan kompetitif,
memastikan bahwa organisasi dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang cepat dan memenuhi kebutuhan konsumen dengan lebih baik. Dalam konteks perubahan perilaku konsumen, strategi manajemen sumber daya manusia (SDM) harus mampu beradaptasi untuk merespons dinamika yang terjadi dalam preferensi dan harapan pelanggan. Perilaku konsumen saat ini dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk kemajuan teknologi, akses informasi yang lebih besar, serta meningkatnya kesadaran terhadap isu-isu sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan bahwa karyawan mereka terlatih dan siap untuk menghadapi tantangan ini serta memberikan pelayanan yang sesuai dengan ekspektasi konsumen yang terus berubah. Pertama-tama, perusahaan harus memahami bahwa konsumen saat ini lebih memilih pengalaman yang personal dan terhubung secara emosional dengan merek. Dalam hal ini, manajemen SDM perlu fokus pada pengembangan keterampilan interpersonal dan komunikasi karyawan. Pelatihan yang menekankan pada empati, keterampilan mendengarkan, dan pelayanan pelanggan dapat membantu karyawan memahami dan merespons kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Dengan meningkatkan kemampuan karyawan dalam berinteraksi dengan konsumen, perusahaan dapat menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih memuaskan dan meningkatkan loyalitas merek. Selanjutnya, untuk mengantisipasi perubahan perilaku konsumen, perusahaan harus memanfaatkan teknologi dan analitik data dalam strategi SDM mereka. Dengan menggunakan data analitik, perusahaan dapat mengidentifikasi pola dan tren dalam perilaku konsumen, serta menyesuaikan produk dan layanan mereka sesuai dengan kebutuhan pasar. Hal ini juga berarti bahwa karyawan harus dilengkapi dengan alat dan informasi yang diperlukan untuk beradaptasi dengan perubahan ini. Misalnya, menyediakan akses ke platform yang memungkinkan karyawan untuk mendapatkan umpan balik dari pelanggan secara real-time dapat membantu mereka menyesuaikan pendekatan mereka dalam menghadapi konsumen. Dalam era digital, kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap umpan balik dan perubahan preferensi konsumen menjadi sangat penting. Oleh karena itu, manajemen SDM perlu menerapkan struktur organisasi yang lebih fleksibel dan responsif. Dengan membentuk tim lintas fungsi yang dapat berkolaborasi dan berbagi informasi dengan cepat, perusahaan dapat memastikan bahwa mereka dapat bereaksi dengan cepat terhadap perubahan di pasar. Ini juga menciptakan suasana kerja yang kolaboratif dan inovatif, di mana ide-ide baru dapat berkembang dan diterapkan dengan cepat. Lebih jauh lagi, perusahaan harus mengembangkan program pelatihan yang tidak hanya fokus pada keterampilan teknis, tetapi juga pada pemahaman tentang tren pasar dan perilaku konsumen. Mengadakan seminar dan workshop yang membahas perkembangan terbaru dalam industri serta perubahan dalam preferensi konsumen dapat membantu karyawan tetap relevan dan proaktif. Dengan pemahaman yang mendalam tentang pasar, karyawan akan lebih siap untuk menghadapi tantangan dan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap strategi bisnis perusahaan. Selain itu, dalam respons perubahan perilaku konsumen, perusahaan juga harus mempertimbangkan tanggung jawab sosial dan etika bisnis. Konsumen kini lebih sadar akan dampak sosial dari produk dan layanan yang mereka konsumsi. Oleh karena itu, perusahaan perlu melibatkan karyawan dalam inisiatif keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Karyawan yang berpartisipasi dalam program-program ini akan merasa lebih terhubung dengan nilai-nilai perusahaan, dan mereka akan lebih termotivasi untuk menyampaikan nilai-nilai tersebut kepada pelanggan, menciptakan hubungan yang lebih kuat antara merek dan konsumen. Dalam kesimpulannya, perubahan perilaku konsumen mengharuskan perusahaan untuk mengadopsi strategi manajemen sumber daya manusia yang proaktif dan responsif. Dengan mengembangkan keterampilan interpersonal karyawan, memanfaatkan teknologi dan analitik data, serta menerapkan struktur organisasi yang fleksibel, perusahaan dapat merespons perubahan dengan lebih efektif. Selain itu, melibatkan karyawan dalam inisiatif sosial dan keberlanjutan akan memperkuat hubungan antara perusahaan dan konsumen, serta menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih positif. Dalam dunia yang terus berubah ini,
Manajemen SDM yang efektif akan menjadi faktor kunci dalam menjaga relevansi dan daya saing perusahaan di pasar. Melanjutkan pembahasan tentang perubahan perilaku konsumen dalam konteks manajemen sumber daya manusia, SDM, penting juga untuk menyoroti peran teknologi dan digitalisasi dalam membentuk cara perusahaan berinteraksi dengan pelanggan. Dengan kemajuan teknologi yang pesat, konsumen kini lebih mengandalkan platform digital untuk mencari informasi, melakukan pembelian, dan berinteraksi dengan merek. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan bahwa karyawan mereka tidak hanya terampil dalam produk dan layanan yang ditawarkan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk beroperasi dalam lingkungan digital yang semakin kompleks. Pendidikan dan pelatihan dalam bidang teknologi informasi dan media sosial menjadi sangat penting untuk mempersiapkan karyawan menghadapi tantangan ini. Program pelatihan yang fokus pada keterampilan digital, pemasaran online, dan penggunaan alat analitik untuk memahami perilaku konsumen dapat meningkatkan efektivitas tim penjualan dan layanan pelanggan. Selain itu, dengan meningkatnya penggunaan kecerdasan buatan, AI, dan otomatisasi, karyawan perlu dilatih untuk bekerja bersama teknologi ini, baik dalam memahami data yang dihasilkan maupun dalam mengoptimalkan pengalaman pelanggan melalui interaksi yang lebih personal. Perubahan perilaku konsumen juga mengindikasikan perlunya pendekatan yang lebih berorientasi pada data. Karyawan yang terampil dalam analisis data akan dapat memberikan wawasan yang berharga tentang preferensi konsumen dan membantu perusahaan untuk merumuskan strategi yang lebih tepat sasaran. Dengan memanfaatkan data pelanggan, perusahaan dapat mengembangkan penawaran yang lebih relevan dan menarik, serta melakukan segmentasi pasar yang lebih efektif. Hal ini, pada gilirannya, akan memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan pendekatan mereka dan berinovasi dalam produk dan layanan yang mereka tawarkan. Dalam menghadapi perubahan ini, kepemimpinan yang baik dalam SDM sangat diperlukan untuk memfasilitasi perubahan budaya organisasi yang diperlukan. Para pemimpin harus mampu memotivasi karyawan untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, mendorong mereka untuk belajar dan berkembang. Membangun budaya organisasi yang fleksibel dan inovatif tidak hanya mempengaruhi kinerja karyawan, tetapi juga meningkatkan kepuasan pelanggan. Karyawan yang merasa didukung dalam pengembangan profesional mereka cenderung lebih bersemangat untuk memberikan layanan yang luar biasa kepada pelanggan. Tidak kalah pentingnya adalah peningkatan kesadaran akan keberagaman dan inklusi dalam interaksi dengan konsumen. Perusahaan harus menyadari bahwa konsumen saat ini mengharapkan merek untuk mencerminkan nilai-nilai keberagaman dan inklusi. Ini berarti bahwa tim SDM harus mengembangkan kebijakan yang mendukung lingkungan kerja yang inklusif, memastikan bahwa setiap karyawan merasa dihargai dan dapat memberikan kontribusi terbaik mereka. Karyawan yang datang dari latar belakang yang beragam dapat menawarkan perspektif yang unik dalam memahami dan memenuhi kebutuhan konsumen yang berbeda. Dalam konteks ini, perusahaan juga harus aktif mengumpulkan umpan balik dari konsumen untuk memahami bagaimana mereka merespons perubahan dalam produk dan layanan. Menerapkan mekanisme umpan balik yang efektif, seperti survei pelanggan, forum diskusi, atau analisis ulasan online, akan memberikan wawasan yang diperlukan untuk penyesuaian yang cepat dan tepat. Karyawan yang terlibat dalam pengumpulan dan analisis umpan balik ini akan menjadi bagian integral dari proses perbaikan berkelanjutan, membantu perusahaan untuk terus meningkatkan pengalaman pelanggan. Akhirnya, untuk menghadapi perubahan perilaku konsumen dengan lebih efektif, manajemen SDM harus berkolaborasi secara erat dengan departemen lain dalam organisasi, seperti pemasaran dan pengembangan produk. Kolaborasi lintas fungsi ini penting untuk memastikan bahwa semua aspek dari pengalaman pelanggan, mulai dari iklan hingga layanan purna jual, terintegrasi dan konsisten.
Dengan memfasilitasi komunikasi dan kerjasama yang lebih baik antar departemen, perusahaan dapat menciptakan pendekatan yang holistik dalam memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen. Kesimpulannya, perubahan perilaku konsumen memerlukan perusahaan untuk melakukan adaptasi yang signifikan dalam strategi manajemen sumber daya manusia mereka. Dengan memprioritaskan pengembangan keterampilan digital, analisis data, dan inklusi dalam kebijakan SDM, perusahaan dapat menciptakan tim yang siap menghadapi tantangan baru. Selain itu, membangun budaya organisasi yang responsif dan kolaboratif akan membantu meningkatkan kepuasan pelanggan dan memperkuat posisi perusahaan di pasar yang semakin kompetitif. Melalui pendekatan ini, perusahaan tidak hanya dapat bertahan tetapi juga berkembang dengan sukses di tengah perubahan yang cepat dan berkelanjutan. Dalam rangka menghadapi perubahan perilaku konsumen yang dinamis, perusahaan dituntut untuk beradaptasi dan berinovasi dengan cepat. Strategi manajemen sumber daya manusia yang tepat menjadi kunci dalam menciptakan tim yang responsif, kreatif, dan terampil. Dengan memprioritaskan pengembangan keterampilan, membangun budaya organisasi yang inklusif, serta memanfaatkan teknologi dan analisis data, perusahaan tidak hanya dapat memenuhi ekspektasi konsumen yang terus berkembang, tetapi juga menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih baik dan lebih berarti. Sebagai penutup, penting bagi kita untuk menyadari bahwa dalam dunia yang terus berubah ini, konsumen bukan hanya sekadar target pasar, mereka adalah mitra yang berharga dalam perjalanan perusahaan. Oleh karena itu, dengan melibatkan karyawan dalam setiap langkah yang diambil dan menjaga komunikasi yang terbuka, perusahaan akan lebih siap untuk menghadapi tantangan dan meraih peluang yang ada. Dengan demikian, strategi manajemen sumber daya manusia yang efektif akan membantu perusahaan tidak hanya bertahan dalam persaingan, tetapi juga untuk tumbuh dan berkembang dalam iklim bisnis yang semakin kompleks dan kompetitif. Mari kita terus berinovasi dan beradaptasi, demi menciptakan masa depan yang lebih baik bagi perusahaan kita dan pengalaman yang lebih memuaskan bagi konsumen. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat bagi perjalanan kita dalam manajemen sumber daya manusia.